Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, program studi ekonomi syariah kelas 7B, ingin mempresentasikan terkait dengan tugas kelompok kami studi kelayakan bisnis tentang aspek yuridis. Di sini saya Agung Setiawan sebagai moderator dan ada 5 teman saya, yaitu Ahmad Iqbal Rozak, Andri Wahyu Ramadan, Aulia Wulan Permata, Inka Nur Laila, dan Surya Gilang Pratama yang akan bertugas sebagai pemateri. Langsung saja, aspek yuridis adalah kajian awal dalam studi kelayakan bisnis. Tujuannya untuk memastikan bahwa ide bisnis sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki izin yang sah. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak dengan seksama pemaparan yang akan disampaikan oleh pemateri berikut. Aspek yuridis atau hukum adalah kajian awal dari studi kelayakan bisnis. Tujuannya untuk memastikan bahwa ide bisnis sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki izin yang sah. Jika tidak memenuhi aspek hukum, maka bisnis dianggap tidak layak dilanjutkan. Tujuan analisis aspek hukum yaitu 1. Menganalisis legalitas usaha, 2. Menilai kesesuaian bentuk badan hukum dengan ide bisnis, 3. Menilai kemampuan memenuhi syarat perizinan, 4. Menilai jaminan hukum untuk pembiayaan bisnis. Di slide selanjutnya ada bentuk-bentuk badan usaha. Dalam dunia bisnis, sebelum menjalankan usaha, kita itu harus menentukan bentuk badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan, modal, tanggung jawab, dan tujuan pendirian. Jadi badan usaha ini menentukan bagaimana status hukum perusahaan, kewajiban pajak, dan tanggung jawab pemilik terhadap pihak luar. Terdapat 3 bentuk utama badan usaha. Yang pertama ada firma atau FA. Ini tuh kepemilikannya bersama oleh sekutu aktif, yang dimana sekutu ini bertanggung jawab pribadi terhadap utang. Juga cocok untuk usaha kecil sampai menengah yang dikelola bersama. Contohnya seperti firma hukum, firma akuntansi, atau firma konsultan bisnis. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. Ada sekutu komplementer atau aktif bertanggung jawab penuh, dan ada komanditer atau penyerta modal tanggung jawab terbatas pada modal. Cocok untuk usaha yang butuh modal eksternal tanpa melepaskan kendali penuh. Contohnya seperti CV Jaya Abadi bergerak di bidang konveksi atau CV Sejahtera di bidang makanan. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. PT ini adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan menjalankan usaha di mana modalnya itu terbagi dalam saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor. Contohnya seperti PT Indofood, PT Tokopedia, PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi pemilihan bentuk badan usaha itu harus disesuaikan dengan tujuan usahanya, besar modalnya, dan tingkat resikonya. Untuk usaha kecil saya rekomendasikan untuk pakai firma atau CV. Kalau untuk usaha besar dan ingin berkembang luas, lebih ke PT itu lebih ideal karena memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya langkah penting yang harus kita lakukan yaitu menentukan legalitas perusahaan. Kenapa sih legalitas perusahaan itu sangat penting? Ya karena syarat sahnya secara hukum dan administrasi, legalitas itu menunjukkan bahwa usaha tersebut resmi diakui oleh pemerintah. Cara kita membentuk atau menentukan legalitas perusahaan itu, yang pertama membuat nama perusahaan, dan itu harus didaftarkan dan sah secara hukum. Pendaftaran nama ini juga berfungsi sebagai identitas resmi kegiatan bisnis, termasuk urusan pajak, perbankan, dan kontrak kerjasama, dan mendaftarkannya di Kemenkumham. Manfaat pendaftaran nama sendiri untuk melindungi hak penggunaan nama, bisa juga untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain, dan juga menjadi dasar hukum dalam dokumen dan perjanjian bisnis. Yang kedua, kita wajib memiliki SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Jadi surat izin ini resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kegiatan di bidang perdagangan barang dan jasa. Fungsinya karena untuk bukti bahwa usaha terdaftar dan diakui secara hukum, terus juga syarat untuk mengikuti tender, kerjasama bisnis, dan membuka rekening perusahaan. Yang ketiga, kita harus membuat akta pendirian yang disahkan oleh notaris dan
Kemenkumham. Akta pendirian ini ya itu berupa dokumen, isinya yaitu nama perusahaan, terus alamat, bidang usahanya, modal, struktur kepemilikan, serta pembagian tugas pengurusnya. Nah, pembuatan akta ini dibuat oleh notaris dan kemudian didaftarkan serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Fungsi akta pendirian itu menjadi bukti legalitas berdirinya perusahaan, juga untuk menentukan struktur organisasi dan tanggung jawab pemilik, serta diperlukan untuk membuka rekening bank perusahaan, mengajukan pinjaman, atau mengikuti tender proyek. Jadi tanpa akta pendirian yang sah, perusahaan itu tidak dapat diakui sebagai entitas hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Yang selanjutnya adalah wajib daftar perusahaan. Wajib daftar perusahaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Dalam penjelasan umum dari undang-undang ini, adapun tujuan dari daftar perusahaan antara lain, yang pertama adalah memberikan sumber informasi resmi tentang dunia usaha. Kedua, mencegah praktik usaha yang tidak jujur. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan kepada pengusaha yang taat hukum. Dan yang terakhir adalah memudahkan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha. Wajib daftar perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha ataupun pengusaha, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat luas. Untuk yang selanjutnya adalah hak kekayaan intelektual atau disebut dengan haki. Haki itu sendiri adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuai benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, atau yang seringkali disebut dengan istilah intellectual property right. Contoh umumnya dari haki adalah hak paten, hak cipta, dan juga merek dagang. Fungsi haki itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah melindungi hasil karya agar tidak disalahgunakan. Yang kedua adalah memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik. Yang ketiga, menjadi aset ekonomi yang dapat dilisensasikan atau dijual. Untuk jenis-jenis haki, yang pertama adalah hak cipta, dua hak paten, yang ketiga adalah merek dagang, yang keempat adalah desain industri, yang kelima adalah rahasia dagang. Poin G yaitu tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen menjamin kepastian hukum bagi pembeli barang atau jasa. Tujuannya 1. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen. 2. Menghindarkan dampak negatif konsumsi. Yang keempat, meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha. Yang kelima, menjamin kualitas, keamanan, dan keselamatan konsumen. Poin H yaitu tentang sengketa bisnis. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui 1. Negosiasi, penyelesaian secara damai atau yang disebut juga dengan win-win solution. Yang kedua, dengan cara peradilan, melalui peradilan umum atau khusus. Yang ketiga, arbitrase atau yang disebut juga dengan sengketa di luar pengadilan berdasarkan sepakatan tertulis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang keempat yaitu alternatif lain, yaitu meliputi mediasi, konsiliasi, pencarian fakta, minitral, dan ombudsman. I. World Trade Organization. WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Tujuannya yaitu 1. Mendorong kelancaran arus perdagangan. 2. Menyediakan forum negosiasi internasional. 3. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dagang. Indonesia telah meratifikasi pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Kesimpulan, aspek yuridis menekankan pentingnya landasan hukum dalam kegiatan bisnis, baik dari segi perizinan, kontrak, perlindungan konsumen, maupun tanggung jawab pelaku usaha. Aspek yuridis berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum serta menjaga agar hubungan antara pelaku bisnis, konsumen, dan pemerintah berlangsung secara adil dan tertib. Selain itu, dibahas pula bahwa setiap kegiatan bisnis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan hukum, perdata, pidana, dan administrasi. Penerapan prinsip hukum ini tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Secara keseluruhan, menegaskan bahwa pemahaman
dan penerapan aspek yuridis menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan bisnis yang sehat, beretika, dan berkeadilan di Indonesia. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang telah memberikan materi dengan padat, tegas, dan lugas. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kritik dan saran, dapat disampaikan lewat kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.